Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahrani Santika, NPM 190 120 10 108 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu kelas N. Studi kasus. 3 bulan yang lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. General manager masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Di sini, saya sebagai general manager disuruh untuk membuat yang pertama, penjelasan terhadap 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang produk. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Dan yang terakhir, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Yang pertama, tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Di sini terdiri dari perencanaan produksi yang terdiri dari meramalkan permintaan produk, menentukan desain dan cara pembuatan, serta mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Lalu ada pengaturan rute produksi, di mana mengelola rute atau alur produksi yang efektif agar produksi berjalan sesuai target. Lalu ada pengelolaan anggaran, di mana membantu mengelola anggaran yang akan digunakan perusahaan untuk meminimalisirkan risiko dan meningkatkan keuntungan. Lalu ada rencana produksi, yaitu proses untuk mengeksekusi dan memproduksi barang pada periode yang sudah dijadwalkan oleh perusahaan. Dan tahapan yang terakhir ada pemantauan stok, yaitu memastikan stok bahan baku cukup untuk menjalankan proses manufaktur agar menghindari kelebihan atau kekurangan manufaktur. Lalu selanjutnya ada manajemen inventory atau persediaan produk. Di sini saya menggunakan aplikasi Odoo, lalu saya memilih menu inventory atau persediaan. Untuk membuat produk, kita bisa klik produk, lalu kita klik create, lalu katakanlah kita membuat produk adalah chips. Di sini kita bisa memilih can be sold atau dapat dijual, lalu produk type consumable karena dapat dikonsumsi, lalu kita di sini bisa menulis sales price atau harga jual. Katakanlah kita di sini menjual dengan harga 10.000 dengan include pajak sebesar 10% yang nantinya menjadi 11.000. Lalu di sini kita bisa menuliskan modal untuk pembuatan chips ini. Katakanlah kita menulis harga 5.000. Lalu kita pilih produk kategori makanan dan minuman yang bisa dibuat di sini, di logo ini, di icon ini. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, produk chips ini sudah masuk ke dalam persediaan barang bersama 24 produk lainnya yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat proses penjualan. Di sini kita klik menu sales atau penjualan, lalu kita klik create. Di sini kita bisa klik nama customer yaitu Manda. Lalu kita bisa menambahkan produk apa saja yang diorder oleh Manda. Kita bisa klik, lalu kita bisa tambahkan produk lain, yaitu es red velvet. Nah, jika sudah, untuk pembayaran secara tunai, kita bisa pilih payment terms atau tenggat waktu pembayaran, immediate payment atau dibayar secepatnya. Jika sudah, kita memilih produk yang akan dipesan, kita klik save. Jika sudah, kita bisa konfirmasi pesanan ini. Lalu kita klik delivery untuk bisa melihat apakah produk ini available atau ada, ternyata produk ini ada. Lalu kita bisa langsung validasi pesanan ini. Nah, jika kita sudah validasi akan tertera dan di sini. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini sudah kita sudah membuat
penjualan terhadap customer Manda. Lalu selanjutnya kita bisa klik create invoice, pembayarannya. Jika sudah, kita konfirmasi pembayaran. Lalu kita pilih register payment. Di sini kita bisa memilih customer Manda ini akan membayar melalui bank atau cash. Di sini kita pilih cash saja. Lalu kita klik create payment. Nah, di sini sudah tertera in payment atau sudah terbayarkan. Sekarang kita sudah selesai pada proses penjualan secara tunai. Lalu bagaimana jika penjualan secara kredit? Kita bisa klik create, lalu kita pilih customer Ani, lalu kita pilih produknya dahulu, cinnamon cake ya. Lalu di sini kita klik payment terms-nya bisa 15 hari, 21 hari, dan seterusnya untuk menandakan bahwa pemesanan ini dilakukan secara kredit. Lalu kita jika sudah, kita klik save. Lalu selanjutnya kita ke pencatatan laporan keuangan pada PT Bulan Sabit. Di sini kita klik menu accounting. Nah, di sini tertera ada customer invoice atau faktur yang harus dibayarkan oleh customer. Di sini tertera satu unpaid invoice, ini menandakan ada satu faktur yang belum dibayarkan oleh customer ya. Lalu kita di sini ada cash dan bank juga. Lalu contohnya kita ambil ini ya, menu cash ini. Di sini kita bisa melihat berapa pendapatan yang sudah kita terima dari hasil penjualan kita. Untuk selebihnya kita bisa lihat di reporting ini, kita bisa melihat profit dan loss-nya. Lalu kita bisa melihat buku besar, terus kita bisa melihat jurnal auditnya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita buka executive summary. Di sini tertera profitnya berapa, balance sheet-nya berapa, ini adalah buku besar ya. Performance-nya berapa, apakah kita di posisi untung atau rugi, dan seperti itu. Lalu untuk melihatnya lagi kita bisa ini, mengklik PDF, XLS, yang nanti akan langsung terdownload di komputer atau laptop kita. Sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.